warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siva Azalia. Saya pendamping PKH dari Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat. Di video kali ini saya akan mensimulasikan modul 2 tentang permasalahan stunting sesi 1. Silahkan menyaksikan. Nah, sebelum saya melanjutkan ke sesi selanjutnya, nah baik ibu-ibu, barusan saya sudah memaparkan tentang kegiatan di awal, dan sekarang yang ingin saya tanyakan adalah apakah bapak dan ibu, ada ya bapaknya, Bapak Asep namanya Sumping, ada sebelumnya yang pernah mendengar stunting? Tapi hilap deui. Tacan. Bu pernah ngadanguna di mana stunting teh? Di Posyandu. Oh, Posyandu juga imunisasi murang kali panggilnya. Nah, gitu. Jadi yang disebutkan stunting itu, sebelum saya menjelaskan pengertian dari stunting, saya terlebih dahulu akan menunjukkan gambar. Nanti coba ibu perhatikan. Nah, ibu perhatikan dengan seksama gambar di kanan dan yang di kiri. Coba yang sehat yang mana? Apa perbedaan dari kedua gambar ini? Gambarnya satu ya, tapi orangnya dua. Nah, maksudnya apa perbedaannya? Ini mah tinggi, itu mah pendek. Yang ini tubuhnya tinggi, pada usia mereka itu sama, ya. Tapi di usia yang sama mereka itu memiliki tinggi badan yang berbeda. Ini kembali lagi ke pengertian stunting. Stunting adalah kondisi anak itu yang memiliki tinggi tidak sesuai dengan usianya. Jadi tumbuh kembangnya tidak seperti usia seharusnya. Di sini sama-sama usianya 5 tahun, tapi yang ini tingginya segini, yang ini tingginya segini. Ada perbedaan, ya. Jadi stunting itu ada terjadi di beberapa kemungkinan, ya, bisa terjadi di beberapa keluarga yang tidak memperhatikan tumbuh kembang anaknya dengan baik, gitu. Nah, setelah ini contoh ya, ibu bisa, berarti bu nanti kalau ada yang si itu badannya pendek, si itu stunting, ya. Kita tidak bisa menyimpulkan anak tersebut stunting atau tidak, tapi tetap harus perlu penjelasan dari tenaga medis. Pami di dieu mah ka mana ibu teh pami parios? Posyandu. Ka Posyandu atau napi ka bidan, ya. Jadi tidak bisa kita mendiagnosa diri kita sendiri atau kondisi yang ini begini, yang ini begitu, tetap harus ada penjelasan ya dari medis. Nah, terima kasih ya tadi atas partisipasinya menjawab pertanyaan-pertanyaan dari saya. Sebelumnya ada yang mau ditanyakan dulu? Ibu saya kan baru menjelaskan pengertiannya. Coba ada yang mau ditanyakan sebelum masuk ke sesi selanjutnya. Terus kalau stunting itu harus gimana? Nah, nanti itu mungkin sebelum kita bicara tentang harus kumaha, harus bagaimana gitu kan, kita cari dulu penyebabnya. Nah, jadi di sini situasi yang A ini adalah ketika kondisi anak tinggi badannya sudah sesuai, tetapi yang B kondisi anaknya tingginya tidak sesuai. Resiko stunting ini terjadi, resiko terjadinya di 1000 hari sejak pertama kehidupan, yaitu berarti sejak lahir bu, tidak, 1000 hari kehidupan itu dimulai dari anak ada dalam kandungan. Jadi tong dikira bu ada anaknya juga belum lahir, jadi tidak perlu diperhatikan kondisi gizinya, tidak. Kondisi emas anak itu dimulai dari ketika dalam kandungan. Makanya kan setiap bulan harus sering ke Posyandu. Kalau pami di bidan teh dipasihan naon ibu sakali teh? Imunisasi, vitamin. Nah, obat naon kada diminum unggal dinten tandingan selain vitamin? Kalsium dan Penambah zat darah, besi zat atau besi. penambah darah. Itu jangan sampai diabaikan karena akan berdampak di kehidupan yang akan datang. Contohnya mungkin ini karena waktu janinnya dia kurang mendapatkan nutrisi dengan baik. Lalu penyebab stunting itu apa bu? Jadi penyebab stunting di sini ada yang pertama adalah
kurangnya gizi. Kurangnya gizi itu terutama bagi ibu hamil, kurang gizi ketika sedang mengandung. Contohnya budak saya mah moal wae, budak saya mah mau masuk makanan teh keluar deui. Makanya tenaga medis menyiapkan obat, ada obat mual, obat penambah darah itu untuk mengantisipasi kondisi ibu hamil yang kurang maksimal dalam menyerap gizi makanan. Terus yang kedua, kalau sudah lahir gitu kurang mendapatkan imunisasi, teratur si imunisasi teh, yang harusnya usia sekian dapat imunisasi ini lewat, yang harusnya dapat imunisasinya 3 kali cuma sekali. Itu jangan diabaikan ya, karena imunisasi itu satu hal yang penting, pencegahan dari berbagai penyakit. Kemudian yang ketiga, tidak mencuci tangan dengan baik. Mencuci tangan yang baik teh kumaha sih? Bagaimana? Yang wacai nya tubuh pira kue kuda bori kia-kia gitu kan. Bagaimana mencuci tangan yang baik? Pakai sabun. Pakai sabun. Mencuci di nu baskom gitu budi gitu. Air yang Hatur nuhun, ini jawaban yang saling melengkapi. Terima kasih. Jadi mencuci tangan di air mengalir menggunakan sabun. Sanes nganggo kopinya menggunakan sabun. Kemudian yang keempat, tidak membuang air besar atau membuang air kecil di jamban yang tidak sehat. Bu, tidak ada pengaruhnya kan, itu mau kotoran yang dibuang. Tapi jika kotorannya itu tidak dibuang dengan baik, jambannya tidak sehat, itu bisa mencemari lingkungan. Satu, mencemari tanah, kedua bisa mencemari udara, karena itu kotoran yang harusnya pembuangannya baik, tapi karena memang tidak sehat, itu bisa mencemari kondisi kesehatan dari orang-orang yang ada di lingkungan sekitar. Kemudian yang kelima, tidak melakukan stimulasi. Stimulasi teh naon atuh ibu teu ngarti. Stimulasi itu adalah kegiatan merangsang potensi anak. Ibu sok ameng sareng kurang kali? Asal. Nah, ini salah satu stimulasi ya. Jadi stimulasi itu tidak melulu seperti kita belajar ke sekolah, belajar ini, tidak. Bermain dengan anak pun itu merupakan salah satu stimulasi. Contoh, ibu pengen tahu, ibu-ibu di sini biasanya kalau main sama anak teh main naon sih? Main apa? Bobonekaan, misalkan bermain peran. Ibu di sini bisa bermain peran dengan anak. Misalkan ada 3 atau 4 boneka. Bermain peran seolah oh ini ibu penjual, yang ini pembeli, yang ini. Itu merupakan bermain peran, memberikan stimulasi kepada anak. Bagaimana mereka berinteraksi. Kemudian yang selanjutnya, main puzzle. Itu merangsang kemampuan otak. Bagaimana mereka cara menyusun agar tidak miring misalkan. Bagaimana itu puzzle bisa berdiri dengan tinggi gitu. Itu salah satu memberikan stimulasi. Kemudian yang terakhir, tidak datang ke posyandu. Posyandu itu jangan diabaikan ya ibu-ibu, karena selain kita mendapat tindakan medis, kita pun mendapatkan informasi apapun itu tentang kesehatan anak dan ibu hamil. Jangan sampai hanya ketika mau melahirkan saja datang ke bidan, tapi kegiatan posyandu bulanannya tidak dilaksanakan, karena kita harus memanfaatkan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah. Kan ke posyandu mah nggak bayar ya? Bayar nggak ibu? Enggak. Gratis ya, malah dikasih obat nih kan ya gitu. Dikasih obat. Nah gitu, sok dipasen bubur kacang ya ibunya gitu. Nah pami uih teh gitu. Jadi ketika ada fasilitas pemerintah yang diberikan, kita manfaatkan ya. Karena mereka pemerintah itu bertugas untuk meringankan beban masyarakatnya gitu. Jadi kita memanfaatkan saja fasilitas yang diberikan oleh pemerintah. Bagus sekali jawaban ibu-ibu. Terima kasih ya. Alhamdulillah. Nah, di sini saya ingin ibu-ibu dan Pak Asepnya, ya orang ada meliel. Di sini saya ingin saya ingin ibu-ibu di sini berkomitmen dalam menjaga kesehatan anak agar terhindar dari bahaya stunting. Jangan dianggap stunting itu satu masalah yang sepele, karena
tahun ke depan yang memimpin bangsa, yang menggerakkan roda pemerintahan negara kita adalah anak-anak kita. Kalau anak-anak kita sekarang udah gagal tumbuh kembangnya, bagaimana dia kelak akan memimpin sebuah pemerintahan? Jadi jangan disepelekan, jangan diabaikan ya. Saya akan mempraktekkan satu ya. Ingin anak sehat, berikan gizi terbaik. Stunting, no. Are you ready? Yes, yes, yes. Gitu ibu-ibunya. Oke. Sok, sekalinya Sekali. ibu abi praktekeun. Ingin anak sehat, berikan gizi terbaik. Stunting, no. Are you ready? Yes, yes, yes. Sok, sekali deui. Bahasa payung ngiringan. Ingin anak sehat, Berikan gizi terbaik. stunting, No. are you ready? Yes, yes,